empat jenis kepribadian. Kalau kita udah menguasai ini, harusnya kita ketemu sama siapa aja, kita nggak perlu menjadi nggak perlu, maksudnya gini, walaupun saya sanguinis misalkan gitu kan, nah kita tetap bisa berhubungan dengan orang yang berbeda kepribadian. Jadi bagaimana kira-kira tipsnya dan apa yang bisa kita dapatkan hari ini, langsung saja saya persilahkan Bapak Iskandar Wijaya, silakan. Selamat pagi teman-teman sekalian, kabar baik semuanya ya? Pagi. Baik. Oke, luar biasa untuk kita semua. Soalnya siang-siang seperti ini memang tantangan tersendiri ya. Jam 2 harus ditemani sama kopi ya. Dari tadi saya udah konsumsi kopi duluan. Kopi. Oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang 4 jenis kepribadian yang kita kenal. Ya, teman-teman pasti saya yakin lah semua di sini mungkin sudah pernah dengar gitu kan, ada 4 jenis. Kemudian kadang-kadang saya bingung, saya ini tipe yang apa gitu loh. Terus emangnya kalau udah menguasai ini, terus di lapangan itu bisa dipakai, cara pakainya bagaimana? Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah melakukan sales clinic. Kita juga diminta agar mampu membedakan sebenarnya nasabah ini, waktu handling objection ya, nasabah ini sebenarnya punya keberatan itu, dia menolak asuransi atau menolak kita orangnya. Kan begitu. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, kita sedang upgrade diri untuk supaya bisa meningkatkan ya peluang untuk diterima nasabah. Jadi ilmu ini kita pelajari bukan hanya untuk asuransi sih sebenarnya. Ini untuk kita bisa membina hubungan dengan teman-teman kita, lingkungan kita juga ya. Di kalangan manapun lah tempat kita bergaul, ini bisa kita terapkan teman-teman. Oke teman-teman, saya harapkan nanti kalau ada interaksi dari orang-orang yang punya pertanyaan maupun leader-leader atau teman-teman lain yang pernah mendapatkan materi seperti ini, kemudian ada yang terlewatkan dari penjelasan saya juga harapkan teman-teman bisa bantu saya untuk menjelaskan, memberikan tambahan atau melengkapi teman-teman ya. Nah, saya merekomendasikan buku Personality Plus agar teman-teman mungkin bisa pelajari, bisa dibeli, mungkin juga sudah bisa ditemukan juga ya e-booknya dari internet, mungkin teman-teman bisa searching sendiri. Tapi yang jelas di buku Personality Plus ini sangat jelas ya, dia menggambarkan 4 jenis kepribadian dengan detail, beserta dengan contoh-contoh. Tapi hari ini kan karena kita ini mau pakai pengenalan 4 jenis kepribadian ini untuk aktivitas kita dalam hal prospek untuk closing, mendekatkan diri dengan nasabah maupun dengan calon agent yang mau kita rekrut, karena ini bicara soal bisnis manusia ya, artinya kita berhubungan dengan manusia. Jadi kalau dibagi 4 ya tipe kepribadian manusia menurut buku ini ada 4 ya. Yang pertama sanguin, yang kedua kolerik, yang ketiga plekmatik, yang keempat melankoli. Nah jadi ya orang sanguin ini kata lainnya adalah populer, jadi lebih gampang ya ingatnya. Ada 4P berarti. Yang pertama itu sanguin, yaitu populer. Berarti orang ini sangat populer. Orang ini suka bicara, the talker ya. Artinya dia suka bicara. Di mana saya bisa temukan fun gitu? Where is the fun? Saya mau mendapatkan kesenangan gitu loh. Mau pesta, suka pesta. Cheerful itu apa? Cheerful itu ceria. Outgoing? Mudah, easy going ya. Kayak Tentang nolak kalau diajak pergi keluar. Susah nolak ya? Mau keluar rumah aja kerja ya. Oh iya, nggak suka di rumah doang ya. Ya. Maunya keluar gitu ya, outgoing ya, going out ya, outgoing. Kemudian fun loving. Pokoknya di mana ada keceriaan, ada kesenangan, dia suka di sana. Nah, orang-orang seperti ini dikontrol atau dikendalikan oleh charm. Ada yang tahu charm? Charm, bukan bahasa Hokkien loh. Ayo, pakai Google Translate coba. Charm mungkin artinya manja ya. Manja? Kayaknya bukan loh Pak Heri. Charm menarik kan Pak? Iya. Siapa tadi yang menarik? Menawan, menarik kan? Ya,
Jadi dia punya pesona ya. Jadi orang-orang sanguinis ini suka melihat orang-orang penuh pesona. Jadi mereka suka bisa takluk ya sama orang yang punya pesona. Ini orang-orang sanguinis ini takluk sama orang yang punya pesona gitu ya. Oke, kita akan lihat ke kolerik. Nanti kita dalami satu-satu ya teman-teman. Ini gambar besarnya dulu. Kolerik ini orang yang lakukan saja, the doer. Jadi dia itu nggak suka banyak bicara sih. Pokoknya kalau dia udah ngomong, ya itulah harus dilaksanakan gitu loh. Just do it gitu loh. Kemudian strong, orangnya kuat. Driven, dia punya arah tujuan kalau mau lakukan sesuatu. Goal oriented, dia orientasinya kepada tujuan akhir ya. Pokoknya dia harus capai goal gitu loh. Jadi orang ini powerful ya. Kalau dari kata-katanya saja, mungkin dia ngomongnya nggak banyak, mungkin suaranya cenderung tegas gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini bisa dikendalikan dengan ketakutan. Misalkan dia punya sesuatu yang dia takutkan, maka dia segera cari solusi untuk itu. Jadi dia nggak suka ya, dia nggak nyaman dengan kondisi itu. Atau ada ancaman, atau dia ancaman karena dia punya anger, ada kemarahan gitu ya. Jadi orang kayak gitu kalau dipancing dia bisa marah besar. Jadi kalau mau supaya dia itu mati gitu ya, pancing aja supaya marah ya. nanti dia emosi sendiri, terus dia pukul diri sendiri sih, tapi emosinya sampai mungkin pembuluh darahnya bisa pecah itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah phlegmatic. Phlegmatic ini orang yang peaceful, artinya dia suka damai ya, dia suka cinta damai orangnya. Jadi orang ini disebut the watcher, jadi dia pengamat saja, dia nggak suka banyak bicara orangnya, dia keep the peace. Jadi kalau ada pertengkaran gitu kan, dia nggak mau terlibat. Kalau yang sanguinis ini mungkin dia kalau ada di mana ada pertengkaran, di mana ada drama, di situ dia akan muncul. Siapa itu? Siapa pukul siapa? Ya kan gitu kan. Itu orang mana? Ya kan anak mana dia gitu. Dia pengen tahu semua. Tapi kalau orang phlegmatic ini cenderung jangan ke sana, jangan dekat-dekat, orang lagi ribut, ngapain kita dekat-dekat gitu ya. Dia mengundurkan diri dan kemudian dia nggak suka di keramaian juga. Orang-orang seperti ini suka santai, relax. Tapi orang-orang ini juga adaptable, fleksibel, karena bagi dia mengalah dikit nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kita sharing makanan gitu, terus sama-sama keluarin duit nih 25% kan, beli satu cake gitu kan, bagi 4. Orang phlegmatic ini kalau dikasih bagian lebih kecil dikit nggak apa-apa. Dia yang penting jangan ribut-ribut gitu ya, cinta damai dia ya. Kemudian orang-orang seperti ini control by procrastination. Apa itu maksudnya? Setelah aku cek Google itu Penundaan Pak Is. Wah, Pak Irwan udah tahu ya, ini pasti bakal ditanya terus sudah cek duluan ya. Oke. Jadi dia itu bisa dikontrol dengan penundaan-penundaan. Orang ini suka kayak gitu ya. Jadi kalau orang phlegmatic ini, kalau kita kenal sifatnya, kalau kamu suruh dia buat keputusan, ya kan, tengok nanti katanya. Entah apa yang dia tengok, nanti itu bisa ditengok enggak ya? Tengok nanti ya, nanti saya kabarin kalau misalnya apa, katanya. Enggak jelas ya. Ditunda, dia suka tunda. Jadi kamu kalau suruh dia yang buat keputusan, itu enggak akan terjadi gitu ya. Teman-teman, kita pelajari 4 kepribadian ini sebenarnya supaya kita bisa tahu bagaimana berhubungan dengan 4 jenis orang ini, teman-teman. Yang terakhir adalah orang yang melankolis, orang yang perfeksionis ya orangnya. Jadi orang ini pemikir, the thinker ya. Katanya gini, if it's worth doing, do it right katanya. Kalau memang layak untuk dilakukan, lakukan dengan baik, sebaik-baiknya gitu loh. Orangnya detail, orangnya rapi, organize ya. Ada teratur orangnya, perfeksionis, reserve. Reserve itu apa, Pak Irwan? Ini belum cek ini. Belum cek ya. Jadi sudah di di reserve itu Maksudnya kalau mau buat masa ketemu mungkin ada harus janji buat dulu ya. Gitu ya. Ada janji dulu. Kayak misalnya Di reserve, kita ke Pak, ya? Di restoran reserve. reserve dulu gitu. Ya, artinya orang-orang melankolis ini jangan tiba-tiba mendadak mau ketemu dia. Kalau belum ada janji, orang seperti ini
rela walaupun dia nggak ada kerjaan, dia nggak akan bilang bisa, ya kan? Betul ya? Belum tentu dia mau ketemu walaupun dia ada waktu. Kenapa? Dia nggak suka tiba-tiba gitu loh. Karena dia orangnya perfeksionis. Walaupun dia bisa, dia bilang nggak bisa. Janji temunya tunda besok jam, dia detail pula ya. Jamnya jam 11 lewat 15. Jam 11 lewat 15, ngeri juga ya. Ya kan, kalau kita lewat 1 menit aja, dia bilang kamu telat 1 menit. Oh, ini orang melankolis berarti. Orang seperti ini bisa dikendalikan oleh, apa namanya, trait itu kan ancaman dari mood ya. Jadi, dia itu orangnya moody sebenarnya. Nanti kalau dia lagi nggak senang gitu ya, susah, udah nggak bisa ngomong sama orang kayak gini. Ya. Nah, supaya detail ya teman-teman, saya masuk ke halaman berikutnya. Oke, Pak Irwan siap-siap. Siap-siap dengan Google Translate Anda. Oke, kita bedah lebih dalam lagi teman-teman. Nanti kita akan mengarah ke asuransi teman-teman, sabar. Jadi ini umum dulu ya, umum dulu. Kita sama-sama belajar di layar ini. Nah, ternyata katanya dibagi 4 gitu kan, sanguinis, koleris, pragmatis, melankolis gitu kan. Nah, ternyata itu dibagi 4 itu ada kayak kuadrannya. Sanguin itu adalah orang yang kepribadiannya katanya wet ya, wet itu basah itu cair gitu ya, cair orangnya. Kemudian secara respon itu termasuk hot ya, berarti hot tapi wet berarti hot water. Ya, dia responnya cepat orang sanguinis ini. Memberi respon cepat dan orangnya cair gitu ya. Nah, orang seperti ini itu cocok lingkungan sosial. Jadi kepribadian sanguinis itu cocok jadi aktor, salesman, pembicara, MC ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita bilang sanguinis ini kekuatannya ada, kelemahannya juga ada. Semua sama ya, ada kekuatan, ada kelemahan. Kita bahas satu-satu. Sanguinis dia punya kelebihan. Dia sangat sosialita sifatnya, mudah bergaul, sociable, ya. Artinya dia mau dilempar kemana pun teman-teman, sebentar saja udah dapat teman. Nah di sini kita bisa lihat ada Bu Tio ya. Kalau ini di antara teman-teman yang hadir di sini kelihatan banget kalau Bu Tio itu adalah tipe yang sanguin. Sanguin dalam arti dia gampang banget kalau mau cairkan suasana. Orang yang baru kenal lama dia itu gampang dia ajak bicara gitu loh. Maksudnya gini, kalau dia lagi antrian di bank ya, juga gampang ajak orang ngobrol gitu, sociable orangnya. Ya. Itu sangat jelas ya dengan gaya Bu Tio tadi menunjukkan dia sudah vaksin gitu kan. Kenapa? Karena kan sekarang lagi rame-rame vaksin. Saya sudah loh gitu loh. Soalnya KTP Medan ini sekarang yang bisa vaksin. KTP Deli Serdang ternyata susah banget dapat vaksin ya. Kayaknya kalau mau tahu vaksinnya, kalau untuk KTP Deli Serdang mau vaksin di mana, harus cari orang-orang sanguinis. Karena orang seperti ini banyak temannya. Nanti dia, oh kamu KTP Deli Serdang ya? Si Anu, si A, si B, si C juga orang Deli Serdang. Dia itu sudah vaksin kalau aku dengar, kalau nggak salah. Coba aku telepon, aku tanyain ya gitu loh. Jadi dia suka bicara kan. Dia bisa sebar informasi dengan cepat ya. Karena banyak teman. Yang kedua dia karismatik. Karismatik dalam hal ini bukan karismatik yang kalem, terus orang segan, bukan ya. Karismatik itu maksudnya dia itu punya karismanya sendiri. Kalau dia misalnya jadi MC, ya kan, atau dia jadi apa namanya itu stand up comedy, orang suka, orang bisa pengen ikut terus. Kalau dia buka YouTube channel, orang suka subscribe channel dia. Kenapa? Karena dia punya karisma tersendiri, orangnya lucu ini. Pokoknya kalau dia bicara pasti ada aja sesuatu kelakarnya, ada yang joke-joke yang aneh gitu kan. Saya suka, saya subscribe channelnya. Nah, orang seperti itu ya. Jadi karismatik di sini seperti itu. Kemudian orangnya outgoing seperti yang tadi, artinya dia itu gampang lah, mau diajak gampang diajak gitu loh, outgoing. Yuk makan yuk, ayo kapan boleh, sekarang juga boleh gitu loh, orangnya kayak gitu ya. Jadi kalau itu beda sama melankolis. Kalau melankolis tadi ya ajak makan, ya kok tiba-tiba gitu loh, ya makan lah, ini kan jamnya makan, ya kan kamu nggak ada janji sama aku, kenapa aku harus makan sama kamu gitu loh, melankolis. Tapi kalau sanguinis siapa aja gitu loh. Jadi kalau misalnya orang sanguinis ya teman-teman, kalau kita udah janjian makan siang bareng sama dia udah bilang oke teman-teman. Jangan heran ketika makan siang bareng dia, muncul kawannya yang lain loh. Dia ajak gitu.
Padahal kita maksudnya mau ketemu dia, mau bicara 4 mata, tiba-tiba jadi 8 mata. Karena dia banyak temannya gitu loh. Dia udah double date ya. Janji si A, janji juga si B. Tiba-tiba jamnya makan, ya udah ketemu aja semua gitu loh. Nah, sanguinis biasa kayak gitu. Jangan tersinggung sama orang sanguinis. Biasa aja, karena memang sifatnya kayak gitu. Orang seperti ini juga confident, berarti dia percaya diri. Ya, orangnya percaya diri, makanya banyak ngomong juga kan orangnya. Kalau orang nggak percaya diri, nggak mungkin dia banyak ngomong, nggak bisa jadi MC juga ya. Kemudian warm-hearted, artinya hatinya hangat ya. Dia suka suka bergaul lah ya. Maksudnya kalau kita baru kenal sama dia juga dia welcome kita dengan hangat gitu ya. Orangnya seperti itu. Pleasant itu apa? Ada yang bisa bantu? Pleasant. Menyenangkan. Menyenangkan. Orangnya sangat menyenangkan ya untuk diajak berteman. Lively apa? Sangat hidup ya orangnya, sangat wopo. Aduh, apa artinya? Kayak heboh gitu ya? Ya. Hidup lah ya, suasananya hidup karena dia. Pokoknya kalau ada acara, sebisa mungkin undang satu orang minimal sanguinis ya. Undang aja satu orang sanguinis di dalam, itu udah rame. Coba kalau kita acara pesta ulang tahun yang hadir semua orang plekmatik, semua cinta damai. Wah, diam semua, nggak ada lucunya. Acaranya langsung sepi ya. Kemudian orangnya juga optimistik ya. Orang kayak gitu itu kalau kondisi sedih pun orang kayak gitulah yang bisa menghibur ya. Artinya ya sudahlah, kita ini kan namanya manusia, pasti ada kondisi-kondisi seperti ini gitu loh. Udahlah, kita semua juga sama kok. Kita juga pernah kayak gitu kok. Dia kalau menghibur orang untuk supaya tetap optimis itu orangnya cocok ya. Kemudian fun lover. Pokoknya orangnya suka fun, suka permainan juga. Ajak main game aja dia pasti senang gitu ya. Ajak keluar, pesta, foya-foya, senang ya. Spontaneous, orangnya spontan. Jangan suruh dia bikin menghafal ya. Orangnya menghafal itu agak sulit gitu loh. Disuruh menghafal, ikut CFP gitu kan. Dia bingung ini untuk apa dihitung-hitung kayak gitu. Bunga majemuk ya kan. Kalau kita taruh uang 5 tahun berturut-turut tidak diambil, dapat bunga ya kan sekian persen. Kemudian stop menabung, tapi tetap ada di dalam ya, tidak menyetor lagi, terus jalan 20 tahun uangnya jadi berapa? Pusing dia. Pakai rumus-rumus kayak gitu langsung pusing. Jadi orangnya spontan-spontan aja. Ya orang kayak gitu bisa dibantu kalau mau hitung-hitung dia tinggal pakai sekretaris saja nggak apa-apa ya. Orang sanguinis ini kelemahannya di situ, tapi dia bisa tutupi sebenarnya. Kemudian orang ini adalah preventer of dull moments, membosankan. Momen-momen membosankan itu dia akan hindari teman-teman. Karena dia cepat bosan orangnya. Jadi dia suka ngomong A, tiba-tiba lari ke topik B, topik C. Dia karena bosan kalau ngomong sesuatu lama-lama. Teman-teman coba reka-reka ya, kalau jadi agen ketemu nasabah yang sanguinis, kira-kira gimana kok coba. Anda ngomongin soal masa depan anak, cucu, segala macam, sampai detail hitungin, nggak masuk. Orang seperti ini makin pusing teman-teman. Anda pakai proposal, ya kan, ini Pak, ini investasi ya kan. Investasi ini kita akan belikan unit, namanya net asset value, unit price yang akan berubah setiap hari menurut harga saham ya. Tapi Bapak selain ini bisa juga switching ke ini. Walah, pusing lah. Orang sanguinis kayak gitu, dengar kayak gitu, malah nggak masuk teman-teman ya. Dia nggak suka ya, terlalu detail. Kemudian orang seperti ini a quick apologizer. Jadi kalau kamu berbuat salah sama orang seperti ini, kamu minta maaf, dia gampang mengampuni. Pemaaf orangnya. Pemaaf sekali. Kalau nggak percaya, tanya Bu Tio. Kalau Anda bersalah sama dia, Bu Tio sorry ya, nggak apa-apa. Dia lihat kita minta maaf aja, dia udah happy gitu loh. Kenapa? Karena bagi dia ya sudah, toh dia sudah tahu dia salah, ya sudahlah gitu loh. Jadi dia easy going ya. Kemudian an easy friend maker, ya udah pasti. Tapi orang ini punya kelemahan, teman-teman lihat ya, orang ini karena dia terlalu cepat memberi respon, dia impulsif. Jadi terlalu cepat ngomong terlalu cepat, kadang-kadang dia menyinggung orang itu tidak sadar.
dia sudah kata-kata dia udah menyinggung, pada hatinya nggak bermaksud kayak gitu. Tapi orang yang dengar mungkin orang yang melankolis atau kolerik ya, dia ngomong secepat itu. Kemudian orang-orang yang dengar itu koleris atau melankolis bisa marah. Kenapa dia ngomong gitu? Dia langsung masuk ke hati gitu loh. Padahal orang sanguinis itu spontan aja gitu loh. Makanya dia impulsif ya. Jadi seperti itu ya. Gampang bikin dia nangis, tapi dia gampang berhenti juga nangisnya ya. Kemudian chronically late. Orang-orang seperti itu kalau meeting ya, kalau dia telak teman-teman, dia telaknya udah lama banget, dia datangnya tetap easy going. Halo, sorry ya teman-teman, aku telat lo tadi macet gitu. Jadi dia tetap nggak merasa bersalah sih. Kenapa? Karena bagi dia, Anda maklum ya, aku tadi telat loh. Aduh malu. Tapi sebenarnya dia nggak malu. Dia lewat aja di depan teman-teman, padahal udah pada meeting gitu kan di tengah. Nah, seperti itu. Kemudian orang seperti ini, sorry ya, ini katanya shameless. Shameless itu maksudnya dia kalau malu itu agak sulit ya, agak sulit merasa malu. Sangkin suka bicaranya gitu kan. Jadi dia nggak tahu maksudnya malu itu apa gitu. Malu itu apa? Hah? Malu? Apa itu malu? Definisinya pun dia nggak tahu gitu loh ya. Jadi nggak ada istilah malu lah dalam hidup dia, ya kan? Jadi dia berani bertanya gitu. Kalau misalnya tersesat, misalnya kita anggap saja sanguinis ini adalah nama orang, koleris nama orang, melankolis nama orang, plekmatis nama orang. Empat ini adalah teman. Kalau tersesat di jalan teman-teman, menurut Anda siapa yang turun tanya ke orang yang paling gampang? Kita utus saja sanguinis. Turun, ya kan? Tapi harus disuruh satu teman lagi melankolis ikut. Tahu kenapa? Karena sanguinis itu pelupa, forgetful. Lihat tuh yang keempat. Kelemahannya gampang lupa. Nanti dia, Pak, sorry ya Pak, kami tersesat loh Pak, kami tujuannya mau ke Binjai, tapi kami jalannya udah tersesat ini Pak, lewat mana ya Pak? Oh Ibu nanti jalan aja lurus ke depan, ya nanti di persimpangan, nanti belok ke kiri, nanti Ibu akan jalan ketemu simpang 3 gitu kan. Itu nanti dia lupa itu teman-teman, saking detailnya dikasih tahu. Jalan kira-kira 650 meter, ya kan, di situ ada rumah penduduk, nah gitu misalnya kan. Wah itu harus disertakan melankolis turun, supaya bisa dibuat map-nya sama melankolisnya gitu ya. Jadi tersesatnya selesai ya. Kemudian dia compulsive talker. Jadi dia pembicara yang meledak-ledak juga ya. Kemudian too loud. Bising orangnya, bising. Bayangkan ya sanguinis kalau ada 5 orang sedang party, semua sanguinis. Kira-kira jadi apa partinya? Nggak selesai-selesai partinya. Ya kan? Nggak usah pakai speaker, semuanya udah jadi speaker semua ya, nggak usah pakai speaker lagi. Sometimes too happy ya, kadang-kadang dia happy, terlalu happy kadang-kadang. Jadi orang yang plekmatis kadang-kadang lihat orang kayak gini suka iri, kok bisa ya dia ngomong terus ya, ketawa terus mereka ini satu grup ini, kok bisa ya gitu ya. Plekmatis ini nggak bisa kalau disuruh kayak gitu. Oke, kemudian distractible, maksudnya apa ini Pak Heri? mudah diganggu gitu. Mudah dialihkan perhatiannya ya? Ya, mudah dialihkan perhatiannya. Oh, jadi kalau kita lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba ada orang nari di sebelah, main TikTok-an, dia bisa ngurusin TikTok-nya orang itu. Kira-kira kayak gitu. Padahal kita lagi bahas asuransi sama dia. Tiba-tiba orang TikTok-an di sebelah dia bisa, kamu narinya bukan kayak gitu. Dia gampang teralihkan perhatian. Kemudian dia not interested in following through the tasks that are boring. Kalau misalkan di lingkungan pekerjaan ada detail pekerjaan yang harus dilakukan, dia mengikuti alur pekerjaan itu dia nggak bisa, terlalu lama nggak bisa. Dia paling seriusnya itu kalau disuruh meeting ya, dia paling seriusnya 5 menit pertama, 10 menit udah gelisah dia tuh, udah gelisah. Kalau disuruh lanjut udah gelisah. Kemudian absorb itu kalau saya lihat di Google namanya mementingkan diri. Maksudnya gini. Pokoknya dia itu nggak tahu bahwa dia sudah menyinggung orang. Yang penting aku nggak bermaksud gitu loh. Aku nggak bermaksud gitu. Jadi dia lakukan aja menurut cara dia gitu loh maksudnya ya. Kemudian an exaggerator, orang yang suka membesar-besarkan. Jadi orang kayak gitu, kalau Anda kasih berita
Kalau di WA kan suka itu broadcast. Oh, dia akan broadcast terus. Cuman kadang-kadang broadcastannya tulis kan, ada disinyalir 5 orang sudah menjadi korban gitu kan. Dia waktu ngomong sama orang, dia bisa, aku lupa kemarin katanya berapa korban ya, kayaknya 50 ya. Tambah nolnya 1 gitu. Padahal dia nggak, karena orangnya nggak detail gitu loh. Cuman yang bagi dia udah banyak, orang korbannya banyak gitu loh. Jadi pikirannya cuman banyak gitu loh. Jadi dia pakai kata 50, dia nggak tahu itu 50 sudah berlebihan kali gitu ya. Kemudian dia juga orang yang someone who appears unauthentic. Jadi dia itu nggak bisa aslinya kayak apa gitu, nggak bisa. Dia itu selalu bisa berubah-ubah. Ya kalau kawannya lagi heboh LV, tas LV ya dia ikutan LV juga. Kira-kira kayak gitu. Tapi apakah dia benar-benar suka LV ya belum tentu. Pokoknya kalau lagi tren itu ya dia mau gitu, ikut aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman boleh ya tiba-tiba interupsi, tanya gitu ya, supaya kita lebih heboh ya. Kalau Anda interupsi, Anda bukan berarti sanguinis. Saya nggak akan judge Anda kok, tenang aja ya. Oke, kolerik. Kolerik ini, koleris ini, bicara tentang koleris, saya kok nggak bisa lihat screen ya. Gara-gara ini. Masih mute suaranya. Sorry, kena mute. Koleris ini disebut sustained response. Dia kalau memberi respon itu dia akan tahan sedikit dulu. Dia nggak secepat kayak sanguinis atau plekmatis gitu ya. Jadi sebelah kanan dia, koleris dan melankolis itu tipe yang kalau memberi respon dia agak tahan dulu gitu ya. Oke, kekuatan orang koleris ini ya, kita lihat ya, ruling dominant type. Jadi dia itu bisa memerintah, dia itu dominan, tipe dominan. Roles-nya sebagai peran dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa cocok jadi leader, producer, memproduksi sesuatu maksudnya. Kemudian builder, membangun sesuatu. Tipenya itu unsur api nih, unsur api. Ya. Oke, koleris, kekuatannya itu orangnya ambisius, orangnya passionate itu apa? Pak Irwan. Pak Irwan sudah off ya? Enggak, passionate mungkin ya mengikuti gairah ya. Passionate. Passionate itu punya hasrat. Punya passion ya, passionnya kuat ya, passionnya kuat. Kalau dia suka sesuatu, dia benar-benar kerjakan gitu ya, passionate. Leader-like, jadi dia cocok jadi leader, kemudian orangnya fokus ya. Orangnya efisien juga. Praktikal. Jadi pada dunia, maksudnya gini, dia kalau teori banyak gitu kan, dia maunya sekarang teori segudang gitu loh. Prakteknya apa? Nah orang koleris itu kayak gitu. Dia nggak suka kamu teori melulu gitu loh. Prakteknya gimana? Jadi orangnya praktis aja. Dia nggak suka yang ribet-ribet juga gitu ya. Tapi dia good at planning ya. Jadi dia ada kerja itu ada tata caranya juga. Jadi dia ada rencana juga dalam pekerjaan. Kemudian kalau ada masalah, problem solving-nya dia juga bagus. Karena dia ngomongnya dominan, teman-teman. Coba kalau misalkan orang yang plekmatis, 2 orang cinta damai, tapi lagi berantem, lagi ngambek, dua-duanya plekmatik. Bisa diselesaikan sama orang seperti apa kalau bukan koleris? Datang ke sini, masalah kalian apa? Coba kamu ngomong, kamu nggak puasnya di bagian mana gitu. Jadi penengah gitu kan, itu lebih asik gitu loh. Tapi kalau sanguinis mendamaikan mereka, ya jadinya apa? Jadinya lucu gitu ya. Alah gitu aja lu ngambek gitu kan. Masa dia ngomong gitu aja lu ngambek? Gua lebih parah dulu dia ngomong gitu, cuek aja gua gitu loh. Orang plekmatis ngomongin kayak gitu nggak bisa. Lu kok bisa nggak marah? Gua sih tersinggung kalau di ngomongin gitu plekmatis. Tapi dalam hati dia nggak akan ngomong gitu loh. Jadi kalau kolerik ini dia kalau ada masalah, teman-teman coba cari orang yang lebih koleris untuk pecahkan masalah. Biasanya mereka punya ide dan mereka punya caranya gitu ya, dan orangnya dominan gitu.
Nah, kemudian orang seperti ini juga punya kepercayaan diri, confident, terutama kalau dia sudah berpikir ini benar, ya kan, dia lakukan, dia fokus, itu biasanya dia sangat yakin dengan apa yang dia lakukan. Motivating, ya, dia sangat memberi semangat ke orang. A delegator, dia koleris ya. Dia koleris ini dia nggak cocok kalau jalani sendiri, teman-teman. Dia cocok kalau oke, planning kita begini. Dia tahu membagi tugas ke orang. Nah, kamu urus ini, urus ini, urus. Jadi kalau orang membagi tugas kayak gini, orang koleris yang membagi tugas itu bagus. Ya, karena dia adalah delegator yang bagus, ya. Kemudian usually right, ya. Biasanya benar sih orang kayak gitu. Kemudian great in an emergency. Kalau kondisi darurat, jangan tunggu yang 3 ini ya untuk pecahkan, cari jalan lakukan memutuskan sesuatu. Jadi kalau udah kritis gitu, tiba-tiba ada terjadi kebakaran gitu kan, jangan tunggu yang pragmatis ini cinta damai lu dulu lalu dulu gitu ya. Yang melankolis mikir dulu kelamaan gitu kan. Yang sanguinis bercanda terus dia kan, nggak mungkin kan, udah kondisinya udah kritis gitu ya. Orang koleris ini cocok dalam kondisi darurat seperti itu. Tapi kelemahan mereka ya, karena mereka agresif, itu kelemahannya. Jadi sering bentrok sama orang, teman-teman. Bentrok sama orang. Kalau ngomong kan dia mau menang gitu loh. Jadi agresif ya. Dia dominan banget. Jadi banyak orang nggak suka. Orang merasa lu sok tahu gitu loh. Terutama yang pragmatis ya, merasa tertekan sama kolerik. Kalau ngomong dia aja yang menang, suaranya keras gitu loh. Suaranya kuat, kenceng kan gitu ya. Terus nampaknya dia aja yang benar. Nah, dia nggak disukai lah gitu ya, orang koleris ini dengan agresifnya dia. Domineering, jadi dia mendominasi. Inflexible, orangnya kaku ya teman-teman. Koleris ini soalnya dia kalau merasa udah benar, teman-teman. Kalau dia udah merasa benar ya sudah. Kalau kita bantah orang-orang koleris kayak gitu, dia nggak suka. Jadi teman-teman coba membayangkan, pernah nggak jumpa nasabah yang koleris? Yang kalau ngomong selalu sepertinya benar aja. Teman-teman mau ngomong apapun kayaknya dia benar aja gitu loh. Suaranya keras, dia mendominasi pembicaraan. Kita baru mau ngomong udah ditutupnya sama dia gitu. Nah itu jelas koleris ya teman-teman. Dia tidak fleksibel orangnya. Kemudian juga dia tidak sabaran, impatient, tidak sabar. Rude and tactless. Rude itu kasar, kalau tactless itu apa ya? Tactless. Bu Nurni? Tahu? Teman-teman yang lain tahu? Tactless. Taktik ya bukan? Tactless. Canggung. Bahasa terjemahannya sih canggung ya. Oh, jadi karena dia kan kasar ya. Jadi orang ngelihat dia itu bukan orang yang fleksibel. Jadi canggung ya, orangnya canggungan gitu. Kaku banget gitu ya. Kemudian orangnya suka berargumentatif ya. Artinya dia suka berdebat orangnya. Kalau kamu debat sama dia harus menang. Ya kan? Dengan cara apapun. Bila perlu pukul meja. Puah! Pokoknya yang lain diam. Jadi dia argumentatif ya. Unable to relax. Orang ini disuruh duduk, menikmati musik lah sejenak gitu. Lihat, suasana begitu santai. Tenanglah kamu. Nggak bisa. Orangnya nggak relax. Nggak bisa diajak relax. Kemudian uncomfortable around emotion. Jadi emosinya itu agak meledak-ledak ya, kurang nyaman gitu. Low on empathy. Dia enggak kayak orang melankolis. Jadi kalau orang yang curhat sama dia, Koko tahu nggak? Aku digituin sama orang tuaku gini. Jadi si kolerik ini merasa, loh kenapa nggak kau lawan gitu loh? Langsung dia, ngapain kamu mengasihani diri sendiri? Ya kan? Kamu berjuang dong, tunjukin kamu bisa, gitu ya. Jadi dia kayak nggak terima gitu loh, kalau kamu selemah itu. Jadi dia nggak gampang empati, maksudnya dia nggak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Karena dia nggak masuk di akal dia, kok kamu begitu lemah gitu. Ya kan? Jadi dia kurang empati. Kemudian dia itu discouraged by failures. Jadi orang kayak gitu kalau dia gagal, orangnya putus asaan teman-teman.
Karena dia terbiasa tampil perfect, bukan perfect, tegas, kuat gitu. Ternyata gagal lu gitu loh. Jadi dia langsung patah semangat gitu loh. Kemudian dia juga too busy for people. Bagi orang-orang ya, dia orang yang terlalu sibuk ya. Kemudian orangnya intoleran, dia nggak toleran. Makanya ngomongnya keras gitu ya. Nggak bisa toleransi sama orang. A leader who demands loyalty. Orang koleris ini adalah seorang pemimpin yang ingin orang itu setia sama dia. Jadi kalau dia udah ketahuan bahwa orang ini nggak setia sama dia, dihajar habis-habisan sama dia. Ya, kalau dia punya power, ya. Kalau dia punya power, dia hajar. Biar lu tahu siapa gua, lu makan uang gua kan, ini gua kasih tahu lu siapa. Kan gitu ya, kayak gitu ya. Oke, yang ketiga, pragmatik ya. Orangnya itu slow response ya. Kalau memberi respon itu dia agak lambat sedikit, kemudian dia tipenya itu dingin ya. Kemudian dia cocok jadi diplomat karena dia orangnya tidak sembarangan, dia tidak heboh gitu ya. Terus jadi akuntan cocok, jadi guru cocok, jadi teknisi cocok. Ya. Oke. Kemudian ini getting type ini maksudnya ya sudah, lu siapin apa gue terima. Ya, lu siapin apa gue terima. Gue orangnya bisa terima lah gitu loh, lebih gampang menerima orang. Oke, strength. Strength ini kekuatannya adalah orangnya santai, orangnya quiet, pendiam dan cenderung kalem. Content with themselves, ini dia puas dengan apa adanya mereka. Ya, kind ini baik, konsisten, orangnya konsisten. Kalau udah suka yang ini ya sudah itu aja. Jadi biasanya orang pragmatik ini kalau makan, biasanya dia akan ulang-ulang ke restoran yang sama, duduk di meja yang sama. Kalau dia udah nyaman seperti itu, ya dia di situ aja, konsisten dia. Ya. Kemudian a steady and faithful friend, betul kan? Jadi dia tetap orang yang stabil, dan kalau berteman dia adalah teman yang setia. Ya. Accepting, dia orang yang gampang menerima. Affectionate, tahu? Affectionate ini adalah penyayang. Ya, diplomatic ya. Jadi kalau dia bicara, karena dia suka damai ya, dia pencinta damai. Kalau dia bicara itu dia suka ngomong yang bisa membuat suasananya damai gitu ya. Jadi diplomat ya, jadi diplomatis dia orangnya. Peacemaking, dia bisa membuat perdamaian terjadi gitu ya. Rasional, orangnya berpikir rasional. Jadi tidak emosian kayak orang sanguinis sama koleris tadi ya. Kalau sudah benar gitu. Pokoknya aku ngomong gitu, udah gitu aja kalau koleris. Kalau pragmatis, dia rasional. Betul juga yang dia bilang. Oke, aku bisa terima gitu loh. Orangnya juga penasaran, curious ya. Observant, dia orangnya suka mengamati. Kemudian dia juga gampang menjadi teman ya. Oke, tapi kelemahan mereka adalah kadang-kadang mereka ini pemalu, teman-teman. Kemudian dia juga takut berubah. Jadi kalau mejanya digeser dikit aja dia udah nggak suka gitu loh. Dia nggak suka tapi nggak berani ngomong juga, malu, ya. Padahal dia nggak nyaman gitu loh. Karena perubahan apapun dalam hidup dia nggak bisa gampang terima gitu ya. Kemudian prone to laziness. Prone itu apa ya? Ada yang tahu? Rentan ya. Prone to laziness, cenderung agak malas dia, rentan dengan kemalasan. Karena ya namanya juga dia nyaman dengan kondisi itu, konsisten dengan gaya itu ya sudah gitu loh. Orangnya keras kepala, ya stubborn, walaupun dia tidak menunjukkan dengan koleris. Dia menunjukkan dengan simpan dalam hati, tapi keras kepala. Kita mau pengaruhi dia nggak gampang. Karena bagi dia ini udah benar ya sudah tahu, cuman dia nggak ledakin, ya udah dia pegang aja. Nanti di depan kita dia bilang ya sudah oke, tapi dia nggak berubah sih. Itu keras kepala maksudnya gitu. Walaupun kita kasih tahu dengan kolerisnya, lu tahu nggak lu salahnya di sini, dijelasin gitu kan. Karena dia cinta damai, oke, aku nggak mau ribut sama kamu, oke, ya udah. Tapi apa yang lu bilang tetap salah menurutku. Ya udah, tapi dia nggak ngomong gitu, dia simpan aja dalam hati, tetap aja. Nah itu namanya stubborn ya, maksudnya keras kepalanya di situ. Kemudian pasif agresif itu maksudnya apa? Agresif tapi sebenarnya dia nggak tunjukin, pasif ya. Dalam hatinya mungkin dia udah kesel sama orangnya, tapi dia simpan dalam hati. Indecisive. Jadi dia agak sulit memutuskan ya, ragu orangnya. Permisif. Ya, artinya kalau orang sudah
nginjak harga diri dia, kadang-kadang dia masih oke gitu loh. Masih oke. Kalau yang melankolis, koleris, jangan injak harga dirinya. Ya kan? Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Tapi yang pragmatis ini oke lah, dia mundur nggak apa-apa. Dia mengalah gitu ya. Sorry. Dia mengalah. Kemudian not goal oriented. Ya kalau nggak capai juga nggak apa-apa. Kalau misalkan orang koleris udah ngomong sama orang seputaran teman-teman dia, aku mau capai PwC begini-begini, aku harus capai, aku harus bisa gitu kan, koleris. Kalau pragmatis dalam hati pengen sih ke PwC, tapi kalau nggak capai gimana? Ya sudah nggak apa-apa, nggak nasib aja gitu. Jadi diam, nggak, ya sudah gitu aja ya. Nah jadi juga tidak antusias orangnya, unenthusiastic, too compromising, ya kan? Terlalu kompromi orangnya ya. Kemudian undisciplined, ya kan? Karena dia terlalu nyaman dengan situasi kayak gitu, disuruh berubah, kemudian ayolah kamu mulai sekarang, ayolah kita bangun jam 5, kita gerak jalan dulu ya kan, lari pagi. Oh nggak bisa, orang kayak gitu nggak bisa diajak kayak gitu. Sarkastik, orangnya sinis ya. Kemudian discouraging itu adalah agak kecil hati. Kemudian non-participative, kalau bisa diam aja. Ada pertanyaan, padahal ada, tapi nggak mau lah, nggak usah tanya lah. Gitu. Ya kan? Pragmatik kayak gitu ya. Ada pertanyaan dalam hati, banyak pertanyaanku, tapi udahlah nggak usah tanya lah. Itu pragmatik ya. Kalau Anda orang seperti itu, Anda tahu ya, Anda pragmatis berarti. Jadi pragmatis itu ada kelebihannya ya teman-teman ya. Ada kelebihannya. Karena dia bisa tahan ya, dengan gaya-gaya orang. Dia bisa tahan. Nah, melankolis. Ini adalah si perfeksionis tadi ya, sangat perfect orangnya. Kekuatannya adalah thoughtful. Thoughtful itu adalah apa? Bijaksana, ya. Considerate, dia penuh pertimbangan, penuh perhatian, ya. Cautious, dia orangnya berhati-hati. Organized, sangat teratur orangnya. And excessive planner. Kalau koleris tadi kan good at planning kan, dia punya planning kan. Tapi kalau melankolis terlalu berlebihan planningnya teman-teman. Berlebihan, detailnya itu berlebihan detailnya. Ya. Kalau bikin rundown acara, ya kan, nah kayak gini lah misalnya ya, kalau Anda tipe orang yang training katanya mulai jam berapa? Jam 2. Jam 2.01 aja kalau belum mulai, dia udah emosi dalam hati itu melankolis. Padahal janji jam 2, ini udah jam 2 lewat 1 menit, mau jam berapa lagi kalian mulai dalam hati ya. Tiba-tiba 2.02, makin emosi, 2.03 dia udah cabut. Kita tanya kenapa, ya kan? Ya kalian nggak disiplin katanya. Kenapa? Janji jam 2, tapi lewat jam 2 pun belum mulai. Rupanya kita periksa kapan dia live ya. Rupanya dia live jam 2.03 aja. Cuma 3 menit aja dia udah emosi. Terlalu perfeksionis ya teman-teman. Jadi excessive planner. Kemudian schedule oriented. Jadi walaupun pembahasan belum selesai teman-teman, kalau waktunya sudah tiba, harus tutup. Ya, kenapa? Karena dia schedule oriented. Jadi teman-teman kalau ketemu orang melankolis, perhatikan ya, janjinya jam berapa, Anda nyampenya jam berapa, Anda bicara butuh berapa lama, Anda jangan bilang gini ya, Ko, kira-kira kalau aku ketemu Koko paling butuh waktu cuma 10 menit, Ko. Nah kalau 10 menit dia bilang oke, kalau dia melankolis, hati-hati. Dia diam tungguin sampai 10 menit, begitu selesai, dia cut, Anda belum selesai bicara, dia cut, udah 10 menit soalnya, gitu ya. Dan dia nggak suka kalau Anda dalam 10 menit ternyata nggak selesaikan presentasi Anda. Gitu ya kira-kira. Melankolis kayak gitu. Nah, kemudian detail, orangnya detail. Kalau orang melankolis ini Anda sajikan data-data, dia senang banget. Dia suka, dia terpuaskan hasratnya. Ya kan? Kalau melihat angka-angka, statistik, ya kan? Kalau dia tanya NAV, Anda sediain dari tanggal peluncuran sampai tanggal hari ini. Kalau Anda bisa sediain itu, sur kali dia sama kamu. Ya kan? Sur kali dia sama kamu. Kenapa? Kamu satu-satunya agent yang bisa bawa data tanggal hari pertama launching, equity 1000, hari ini 12.000 berapa gitu kan, naik turun ada chartnya. Anda tunjukin ke dia, wah dia langsung, oke, inilah agentku katanya. Puas dia ya. Cuman Anda jangan terapin ini ke semua nasabah. Ya. Karena nggak semua nasabah kayak gitu. Kemudian highly creative and poetry. Kalau cipta puisi, orang ini cocok ya. Art,
seni and invention. Penemu itu orang-orang melankolis. Jadi mereka kalau gagal cara kayak gini, dia akan buat lagi percobaan berikutnya. Jadi kalau menemukan vaksin ini, kalau bukan orang melankolis nggak bisa. Bayangkan kalau yang kerja di lab itu orang sanguinis, teman-teman. Halo Bu Tio, tadi darahnya L sudah diperiksa belum? Aduh, aku lupa darah L taruh di mana? Kira-kira kayak gitu ya. Kalau Bu Tio di lab ya, mungkin ketukar itu bisa. Oh ya L udah ambil darah tadi ya, lupa aku L, sorry ya L gitu. Ya kan, jadi si L darahnya tertukar, jadi DNA-nya salah dong gitu ya. Nah jadi orang kayak gitu nggak bisa, melankolis bisa, ya kan? Dia detail banget, jangan salah, dia cek, cross check, recheck lagi ya. Oke, L ya, L. Oke, foto dulu muka L, tempel fotonya, videoin prosesnya, ya kan, semua detail dia ya. Kalau Anda mau cari kesalahan dia agak sulit ya. Kemudian dia juga good at preventing problems ya. Dia bagus sekali untuk mencegah masalah. Melankolis kayak gitu. Weaknesses, dia terlalu obsesif, berlebihan ya. Terlalu hati-hati, kadang-kadang saking hati-hatinya nggak jadi-jadi kerjaannya. Ya kan, saya pernah itu ganti baterai, saya lama banget tunggu dia gantiin baterai mobil saya. Dia cross check, recheck, dan kembali cek lagi. Berapa kali cek? Untuk lepasin, copotin baterai aja dia lama banget. Kenapa? Terlalu hati-hati, teman-teman. Aku nggak sabar. Buka aja, copot aja, udah ganti, cepat aja gitu loh. Nah, kalau giliran ganti baterai mobil, saya sanguinis banget. Maunya cepat-cepat gitu ya. Baterai merek apa aja jadilah gitu loh. Melankolis nggak bisa, baterai apa dulu gitu loh ya. Mereknya, ya kan, wattnya, bedanya dia survei dulu, ya kan. Ada ampere-ampernya, jangan sampai salah. Wah, dia sampai segitunya ya. Kemudian prone to depression. Orang kayak gitu gampang depresi, teman-teman. Apalagi kalau nggak sesuai harapan dia. Karena dia udah planning bagus, ya kan. Dia udah schedulein semua. Ternyata nggak sesuai harapan. Wah, dia depresi, teman-teman. Kemudian dia juga moody orangnya ya. Cenderung moody ya. Prone to moodiness. Jadi soal mood itu dia sangat rentan ya. Perfeksionistik. Orang yang terlalu perfeksionis. Pesimistik. Kalau misalnya kamu melakukan sesuatu tidak seperti yang dia pikir ya, dia merasa Anda nggak mungkin sukses. Masa kamu nggak menguasai produk bisa sukses? Ah, nggak mungkin. Itu kalau mau sukses, dia bisa jelasin 10 poin gitu. Anda kurang 1 poin, nggak mungkin kamu sukses. Jadi pesimis. Sementara orang cuma punya 1 kelebihan, rupanya closing dia. Produk nggak ngerti, kenalan nggak ada, tapi gayanya heboh, gitu. Dia hajar aja, closing dia, kaget. Melankolis ini lihatnya nggak masuk akal bagi dia, ya. Tapi ya dia pesimis gitu, nggak mungkin, nah ini kebetulan pasti gitu dia, ya. Kemudian dia juga sulit dipuaskan, sulit disenangkan orang kayak difficult to please. Deeply affected by tragedy. Dia sangat terpengaruh sama tragedi, teman-teman. Orang ini trauma orangnya, ya. Kalau dia dendam sama orang, ya, dia detail sekali dia ingat itu. Kamu tahu nggak, dulu waktu saya berumur 17 tahun, tepatnya tahun 19 sekian-sekian, ya kan, bulan sekian, tanggal sekian, pagi hari jam 10:15, di gereja, ya kan, depan gereja itu pintunya, saya masih ingat, dia ingat detail. Kamu ngomong begini, tepat pula dia, skripnya dia hafal tepat pula gitu ya. Nah, jadi orang kayak gini hati-hati teman-teman, kalau Anda prospek jangan over promise, dia ingat apa yang Anda bilang. Ya. Anda jangan ngomongnya itu berlebihan sama orang kayak gitu. Oke. Kalau nggak tahu mendingan bilang nggak tahu. Orang melankolis lebih suka kamu kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ketimbang Anda sok tahu tapi salah. Wah, dia dendam sama Anda, ya. Kemudian a person with a tunnel vision. Tunnel itu kan terowongan. Jadi pandangan dia itu kayak terowongan gitu. Satu titik aja, ya. Dia lagi fokus ke sana, ya udah itu, ya. Kemudian sometimes a procrastinator. Kadang-kadang dia itu juga suka menunda ya, gara-gara apa? Terlalu hati-hati tadi ya. Discontent with themselves and others. Dia nggak gampang puas sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Sama diri sendiri aja nggak bisa puas dia. Ini kurang, ini masih kurang. Perfeksionis soalnya. Ya kan, kalau cipta lagu nggak jadi-jadi dia kan. Kenapa? Terlalu sempurna. Tapi begitu launching, waduh,
perfect sekali lagunya ya. Kemudian Prone to Play the Martyr. Oke, dia itu bisa saking perfeksionisnya, saking mellow-nya, dia rela jadi korban gitu ya, martir. Oke, aku lakukan ini demi kalian semua. Wah, mellow sekali ya. Orang-orang seperti ini ya, peran yang cocok bagi mereka adalah artis, musisi, penemu, filosofer ya, yang ahli filsafat ya. Kemudian jadi dokter cocok. Kalau sanguinis jadi dokter agak bahaya teman-teman ya. Dia pelupa. Dia pelupa. Tadi kamu bilang apa, sakit perut ya? Enggak loh, dok. Saya sakit kepala. Oh iya, sorry aku lupa gitu. Nanti buka resepnya salah dong. Ya. Jadi kalau melankolis ini cocok jadi dokter gitu teman-teman. Nah, sudah 4 teman-teman. Sekarang gilirannya kita masuk. Saya mau tanya teman-teman. Jadi agen asuransi cocoknya yang dari tipe 4 tipe ini, tipe apa yang paling cocok jadi agen? Ayo kita diskusi. Saya pikir harus bisa berperan ke 4 tipe ini, Pak. Oke, satu-satu ya. Pak Heri tadi ada ngomong juga soalnya, ketimpa sama Irwan. Oke, dari Irwan dulu. Menurut Irwan tadi harus kombinasi 4 tipe. Kayaknya iya. Oke. Kalau Pak Heri gimana, Pak? Kalau saya bilang, 4 tipe ini bisa menjadi agen asuransi. Oke, bagus sekali. Namun masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sehingga kalau orang tahu kondisi dia itu lebih cenderung kemana, dia bisa tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya dalam bisnis asuransi. Seperti itu. Oke, setuju Pak. Jadi teman-teman, kalau kita bicara 4 tipe ini memang semua orang punya sebenarnya. Misalnya Iskandar, dia ada sisi sanguinis, ada sisi koleris, ada sisi melankolis, ada sisi plekmatis. Ya, bukan doa. Ada sanguinis, ada koleris, ada plekmatis, ada melankolis. Ya, maksudnya keempat ini ada, cuman yang dominan yang mana gitu aja sebenarnya. Kalau saya teman-teman, oke, sekarang kita coba tes ya teman-teman. Menurut Anda, Iskandar ini sebenarnya tipe mana? Sanguinis, koleris, plekmatis, atau melankolis? Sanguin, koleris, plekmatis, baru melankolis. Sanguinnya paling besar ya Pak Hansin ya? Yes. Iya. Menurut Bapak saya sanguinnya koleris, sanguin, sorry. Koleris di depan ya? Ya. Oke, koleris nomor 1 paling dominan, kemudian sanguinisnya menyusul, baru plekmatis, terakhir baru melankolis. Ya. Nah, kalau begitu kasusnya, menurut Pak Hansin berarti aku kira-kira lemah nggak dalam hal perhitungan detail gitu? Tidak juga sih kalau dicecar. Nah, kalau dicecar saya bisa jelasin proposal, itu tahun pertama kok uangnya segini, betul nggak? Terus baca SE, menjelaskan SE sampai sedetail itu, kalau nggak melankolis nggak bisa, betul nggak? Betul. Nah, koleris bisa juga, tapi koleris kan fokus. Koleris fokus, tapi dia kan belum tentu detail kalau koleris, ya kan? Nah, jadi gini, sebenarnya benar ya kata Pak Hansin, dia melihat seolah-olah Iskandar itu koleris nomor 1 dulu di depan, sanguinis nomor 2, plekmatis nomor 3, melankolis. Karena sepanjang Pak Hansin berurusan sama saya, itu yang dia rasa. Pertanyaannya, kalau saya ketemu nasabah yang melankolis, teman-teman tahu nggak, waktu nasabah itu melankolis, saya imbangi melankolis dia. Apalagi bidang asuransi itu bidang saya. Saya jelasin bahwa saya adalah Certified Financial Planner, saya jelasin bahwa saya khusus mempelajari perencanaan keuangan, dan menurut ilmu perencanaan keuangan, sebaiknya kita melakukan perencanaan dalam bidang ini, saya bisa jelasin detail seperti itu. Dan orang melankolis itu suka gitu. Dia suka, oh kita setipe. Nah, dia pasti bilang, seperti Pak Hansin, dia pasti bilang, Iskandar ini orangnya melankolis. Kolerik di belakang. Artinya apa? Sebenarnya saya ini adalah bunglon. Bunglon. Semua orang harus jadi bunglon intinya ya, Pak.
Jadi bunglon. Jadi kenapa saya bilang harus jadi bunglon, teman-teman? Ini di sini saya baru masuk ke inti, teman-teman, untuk kita sebagai agen. Kalau tadi ini pengenalan 4 jenis kepribadian, tapi sekarang saya udah mau masuk kepada bagaimana kita manfaatin. Nah, gini teman-teman, kalau kita adalah koleris dan kita benar-benar paku mati kita koleris, bayangkan teman-teman ketemu nasabah sanguinis. Dia sanguinis, cepat lupa, Anda koleris. Anda nggak sabar lihat gaya dia yang suka bercanda itu, betul nggak? Gimana bisa closing orang kayak gitu? Dengan kolerisnya Anda. Dengan kehebohannya nasabah Anda saking kolerisnya, bisa nggak duduk dulu sebentar? Gue lagi prospek ini. Nggak mungkin. Kita nggak bisa perlakukan nasabah sanguinis dengan kolerisnya kita. Oleh sebab itu, teman-teman, keempat-empat tipe ini bisa jadi agen betul, tapi kita harus berubah, teman-teman. Itu poin saya. Kita harus berubah dalam arti kita menempatkan diri kita. Karena empat-empat ini ada di setiap pribadi orang. Nasabah kita juga ada empat-empat itu, cuman dominan yang sering mereka pakai. Nampaknya koleris. Terutama pada saat dia bilang, asuransi, penipu, gayanya itu ya, suaranya itu. Asuransi itu penipu, misalnya dia bilang kayak gitu. Dia nggak bisa tunjukin data, berarti dia bukan melankolis. Terus dia juga berani ngomong bahwa asuransi penipu, berarti dia nggak plekmatis. Terus dia nggak asuransi aku dengar penipu ya sambil senyum, dia nggak friendly, tapi dia koleris, dia agresif ngomongnya gitu loh. Nah, berarti kan dia koleris, tapi ingat loh teman-teman, kalau Anda cecer dia, mungkin sanguinisnya keluar. Kan gitu ya. Tapi seandainya dia nggak keluarin karena dia kaku banget, dia koleris, benar-benar koleris 100% atau 80%, nggak ada yang 100 sih, cuman oke lah 80 udah keras banget ya kolerisnya, udah keras banget. Kita menggunakan sanguinisnya kita pun nggak bisa. Dia nggak suka lihat sanguinis. Karena dia orangnya udah serius banget, udah ngomong kayak gitu, terus mau diapain gitu. Nah, Anda harus masuk dari kelemahan dia, teman-teman. Itu poinnya. Anda harus kenali kalau nasabah Anda adalah koleris. Weakness-nya apa? Kelemahannya apa? Kelemahannya dia agresif kan? Kasih dia agresif dulu, teman-teman. Kasih dia panggung untuk agresif. Oh ya, kok? Gimana kok ceritanya kok? Coba aku cerita dulu. Asuransi penipu itu ceritanya gimana? Kasih dia dominasi pembicaraan dulu. Sampai dia keluarkan semua, teman-teman. Manfaatin kelemahan dia, ya. Kemudian dia kan argumentatif, ya kan? Berarti Anda hindari. Anda udah tahu kelemahan dia. Kalau Anda bantah, kalau Koko bilang asuransi penipu, berarti saya penipu dong. Oh, Anda kan mau berantem berarti sama dia. Nggak bisa. Biasanya koleris itu kayak kasih dia menang. Jadi menurut aku solusinya apa kalau kayak gitu? Kalau orang klaimnya dibayar, menurut Koko gimana tanggapannya? Kan ini klaim nggak dibayar, tapi sisi lain ada yang dibayar juga. Kira-kira gimana menurut Koko? Kan gitu, jalan keluarnya. Jadi dia itu, nah kalau dalam ilmu kepemimpinan teman-teman, koleris ini dibutuhkan untuk jadi pemimpin. Tapi agak sulit memimpin koleris. Harus lebih koleris dari dia baru bisa memimpin. Jadi kalau kita mau memimpin seorang koleris, kita harus lebih koleris dari dia. Nah, biasanya teman-teman yang calon nasabah yang koleris, kita kasih dia menang di depan. Ya kalau saya teman-teman boleh kreasi nanti ya. Kalau saya, ujung-ujungnya baru saya lihat di mana saya bisa lebih koleris dari dia nggak. Kalau nggak bisa teman-teman, saya sampai closing, saya izinkan dia yang koleris. Ya kan, bila perlu kalau soal kayak gini, Koko pasti lebih tahu lah. Ya kan, sur lah dia, ya kan, udah kan, menang saya udah menang, makanya, kan gitu kan, dia udah puas. Jadi kalau orang udah puas di belakang, di depan dia udah kenyang teman-teman, dia nggak gigit lagi. Itu poinnya teman-teman. Dia laparnya apa, kasih dulu. Nanti di belakang baru dia udah nggak menggigit orangnya. Dia udah senang kan, dia udah senang bahwa udah menang dia. Kalau udah menang, nah sekarang tinggal Koko bilang aja, mau proteksi berapa, ya kan? Kalau orang kayak Koko gampang lah. Koko kan bosnya, penentunya gitu ya. Kalau saya sih apalah, saya cuma bantu Koko urus aja nih. Oke, sekarang coba isi aja mau UP berapa. Kan gitu. Nah, karena dia terpuaskan gitu loh. Dia udah menang. Jadi, dia yang bicara aja UP-nya berapa, premi berapa gitu loh. Lebih banyak dia ngomong, lebih bagus lagi. Koleris.
Cuma masalahnya kita udah gelagapan duluan, begitu dia agresif gitu, kita udah gelagapan duluan, plekmatis kita langsung keluar. Makanya saya bilang, hati-hati kalau Anda merasa diri Anda plekmatis, aduh nggak cocok jadi agent gitu kan. Plekmatisnya keluar karena dia koleris, kita plekmatis. Artinya apa? Nggak closing-closing lah, kenapa? Kan kita malu, ya kan? Kita juga apa nih, kalau kita lihat kelemahan kita, jadi agent plekmatis, ketemu nasabah koleris, kita kesulitan. Udahlah, jangan berdebat sama dia lah. Memang betul, nggak usah berdebat. Cuman maksudnya, ya udahlah, nggak usah ngomong lagi lah, nggak usah lanjut lah daripada ribut. Jadi kayak gitu, kita baper jadinya. Jadi akhirnya nggak closing-closing. Bisa dapat ya poin dari saya ya. Kita harus cair. Kita harus memanfaatkan keempat jenis kepribadian ini. Kita punya empat-empatnya. Cuman penempatan diri saja. Kapan aku mau keluarin sanguinisku, kapan aku mau keluarin melankolisku, kapan aku mau keluarin kolerisku, kapan aku mau keluarin plekmatisku. Teman-teman sekarang supaya punya kelanjutan yang lebih asik ya, teman-teman coba boleh cerita Anda tipe apa dan kesulitan Anda apa sebagai agent. Ada? Kan klinik nih, kita bahas aja, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, siapa aja boleh. Kadang-kadang saya juga nggak bisa jawab sih, cuman kan ada teman-teman lain dan leader lain juga di sini. Pak Erik bilang saya koleris sanguinis ya. Berarti kurang melihat saya waktu melankolis. Waktu saya plekmatis, teman-teman jarang lihat. Karena waktu saya di GM3, biasanya karena dituntut, kan kamu leadernya, kamu ngomong lah. Jadi saya harus ngomong. Sebenarnya saya itu plekmatis yang sangat akut ya. Ketahuannya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan saya cenderung diam. Kalau masalahnya tidak tahu Pak Is, bahkan diri sendiri pun tidak tahu tipe yang mana, gimana tuh Pak Is? Makanya setelah ikut acara hari ini harusnya sudah punya gambaran kan Pak Irwan. Mungkin sebelum ikut mungkin ya, tapi sekarang lihat-lihat kayak gini, empat ini ya, mungkin kan, ini kan aku juga agak bingung. Mungkin problem saya cuma begini, aku orangnya agak gengsian Pak Is. Jadi begini, aku prospek ke satu orang, jumpa calon nasabah. Kedua kali, aku biasanya kalau dia nggak, atau ketiga kali, misalnya nggak closing, aku tuh nggak kejar lagi gitu loh. Cuman tetap jadi teman, gitu loh. Maksudnya agak gengsian. Udahlah, lu nggak mau terserah lu lah. Padahal dalam hati, aduh, aku pingin kali lah closing dia gitu loh. Gitu. Nah itu nggak tahu tipe yang mana. Dan kalau misalnya Pak Is bisa kasih tahu saya tipe yang mana, solusinya apa kan begitu? Oke, teman-teman yang lain mungkin mau bantu untuk memberikan gambaran Pak Irwan tipe apa, apalagi yang lebih dekat sama Pak Irwan, mungkin lebih tahu gitu. Kira-kira Pak Irwan ini dengan gaya dia kayak gitu itu tipe apa? Kalau menurut saya Pak Irwan itu lebih ke melankolis. Melankolis ya? Melankolis ya. Karena di kelemahan melankolis ini kan pesimistik tadi. Tidak sesuai harapan dia, langsung dia, udahlah, nggak bisa punya lah ini, gitu loh. Ya kan? Dan dari cara, sebenarnya kita bisa banyak mengetahui diri sendiri dari kebiasaan kita, dari cara kita bekerja, cara kita mengatasi masalah, cara kita berinteraksi itu bisa terasa. Jadi teman-teman juga kalau mau itu ada berapa link saya lagi cek ya, kemarin saya pernah pakai, ada berapa link di internet yang bisa kita coba jawab pertanyaan, kemudian kita bisa ada jawaban kita lebih kemana gitu. Tapi sebenarnya apa yang sudah jelas oleh Pak Iskandar hari ini sangat jelas sih sebenarnya. Ada kita bisa coba feel, wah ini gua banget, ini gua banget. Nah berarti kalau udah disebutin itu, ya ini gua banget nih, ini kecenderungan kita di sana gitu. Artinya adalah sebenarnya tadi Pak Iskandar udah bilang, kadang-kadang kita bisa bingung itu karena apa? Karena kita punya empat-empatnya dalam porsi yang berbeda, dalam posisi yang berbeda. Misalnya kalau kita di rumah,
kita di rumah itu kadang-kadang kalau ada orang yang di rumah itu dia jadi langsung koleris karena dia jadi papa gitu ya. Pokoknya anak harus dengar ucapan saya, harus ikut apa yang saya katakan, bisa jadi koleris. Nah, kadang-kadang orang koleris pun di situasi tertentu dia bisa jadi cenderung tidak terlalu koleris. Karena apa? Karena tadi contoh ada orang yang lebih koleris lagi. Jadi dia cenderung agak diam. Orang pikir dia pragmatis, belum tentu gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia di situasi tertentu dia dituntut jadi apa gitu. Ada orang-orang yang di kantor itu garang, ketika di rumah takut istri. Tapi ada juga Pak Heri yang di rumah garang sama istri, di luar nggak berani, prospek aja nggak berani. Itu sama istri berani. Nah, that's why sebenarnya kita bisa belajar ini supaya kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita juga keuntungannya adalah kalau kita bisa belajar ini dan bisa mendalaminya lebih menguasainya lebih dalam. Saat kita ketemu dengan nasabah itu paling enak gitu. Kalau kita ketemu orang sanguin ya kita harus apa gitu. Orang sanguin ya penting buat dia senang gitu ya. Orang koleris ya penting seperti Pak Is sudah sampaikan ya, buat dia merasa dia yang paling benar gitu ya. Orang pragmatis itu harus dibimbing. Orang pragmatis nggak boleh dibiarin, harus kasih tahu, kamu harusnya beli ini, kamu harusnya begini, harus dituntun gitu. Nah, orang melankolis, wah kamu kasih data aja, dia senang gitu. Nah, kamu kalau di usia segini, kamu nih, nah ini buktinya ini. Kalau ada bukti klaim kamu kasih lagi, wah dia langsung suka gitu. Jadi itu yang paling menarik kalau kita bisa belajar ini, kita bisa tahu saya berinteraksi dengan orang apa ini ya. Tipikal orang ini dia suka apa gitu. Nah, kita kasih apa yang dia suka dan biasanya itu jadi lebih efektif interaksi kita dengan dia. Kalau Pak Irwan tadi saya sudah bisa sampaikan mungkin ke melankolis, tapi bukan sepenuhnya gitu. Nah, tapi Pak Irwan juga dalam beberapa kesempatan saya pernah interaksi. Pak Irwan itu juga orangnya sangat planning sekali, thoughtful, kemudian sangat planning, juga terschedule, teratur gitu. Itu tipikal orang yang melankolis. Oke. Thank you. Setuju Pak Heri. Jadi kalau saya lihat empat ini, kalau yang paling penting bukan kita tipe apanya, tapi nasabah tipe apa. Kemudian kita tahu kelemahannya nasabah. Jadi kitanya sih sebenarnya pada dasarnya setelah mempelajari ini kita bisa berubah. Kalau kita belum belajar, mungkin kita agak sulit berubah. Oh, ternyata saya porsinya terlalu besar di sini karena saya terbiasa pakai itu. Nanti kita akan terbiasa kapan mau pakai apa gitu. Nah, yang penting gini, kita lihat kecenderungannya aja. Kalau nasabah sanguinis, teman-teman, saya lihat mereka itu pada dasarnya kan suka heboh aja. Jadi kalau teman-teman punya koneksi ya, misalnya si A, misalnya Ibu Tio, kita mau prospek Bu Tio nih ceritanya. Bu Tio itu ada grup senam gitu, senam pagi. Ternyata grup senam salah satunya sudah masuk. Teman-teman ngomong sama Bu Tio aja, Bu Tio tahu nggak si ibu ini, dia aja udah masuk loh, gede loh dia masuk gitu kan. Jadi dia masuk waktu itu kalau nggak salah dia masuk sama saya tanggal sekian cerita aja kan. Nah makanya Bu Tio jangan mau kalah gitu. Biasanya orang sanguinis, oh dia udah masuk ya, udah boleh lah buatin lah gitu ya. Masa ibu enggak gitu ya. Jadi biasanya sanguinis itu kayak gitu. Jangan terlalu detail pun malah lebih cepat lagi closingnya gitu ya. Itu sanguinis. Kalau koleris memang dia yang memutuskan. Buat aja suasananya dia yang putuskan. Padahal kita yang sebenarnya sudah mengarahkan sebenarnya. Cuman suasananya tetap dia yang menang gitu loh. Ya kan? Bener sih yang Koko bilang, bener lah. Nggak terbantahkan lagi itu. Kan gitu ya kira-kira. Tapi kita drive lagi tanpa dia sadar gitu. Koleris. Sampai dia tanda tangan pun dengan gaya dia yang menang gitu loh ya. Tanda tangan gitu ya. Itu yang paling penting kan. Nah, jadi yang ketiga pragmatis itu memang yang Pak Heri bilang udah benar, karena dia itu tipenya sulit mengungkapkan isi hati. Karena dia juga bimbang orangnya. Jadi teguhkan aja dengan bahwa aku sama kamu sama. Saya aja dulu kayak kamu, saya takut entah bisa bayar nggak nanti. Saya awalnya gitu, tapi saya pikir-pikir sama aja pas kita punya anak.
waktu kita mau istri kita hamil, apa kita mikir dulu mau dilahirkan nggak ini? Kalau dilahirkan bisa pelihara dia nggak nanti? Nanti kalau kasih makan sampai setengah nggak bisa lagi, gimana anak kita gitu ya? Terakhir kan kita lahirkan juga, setelah lahir ya rezekinya tetap ada. Makanya kadang-kadang kita terlalu mikir panjang, padahal bisa itu. Nah, akhirnya orang-orang kayak gitu merasa senasib. Jadi pragmatis itu kelemahannya adalah senasib itu ya teman-teman. Kita harus samakan frekuensi sama dia, pragmatisnya itu. Baru kita arahkan memutuskan sesuatu. Ya, mengarahkan ke closing. Kalau melankolis memang data gitu. Makanya kalau bisa bawa buku-buku gaya-gayanya aja gitu. Kalau bisa pakai sumber-sumber gitu. Menurut buku perencanaan keuangan versi McGraw-Hill, makanya kemarin itu Sanjay Tolani kan jual buku tuh, yang katanya yang 28.000 hari kan. Dia bilang, kamu ambil aja buku ini, pinjamin aja ke calon nasabah kamu, bilang aja ini adalah financial advisor-nya Raja Dubai. Raja Dubai aja ambil asuransi sama orang ini. Dia yang kelola keuangannya. Kan gitu. Tujuannya apa? Supaya kamu ngomong berdasarkan referensi. Setelah itu kamu presentasinya 28.000 hari. Padahal buku itu nggak dibuka. Tapi nasabah melankolis merasa kamu ngomongnya nggak sembarangan. Pakai referensi. Orang melankolis senang gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi yang penting adalah kita bisa mengenali keempat jenis kepribadian nasabah. Kalau dari sisi kita sebagai agent, saya sarankan benar-benar sekali lagi saya tegaskan, kita harus fleksibel menempatkan diri. Itu aja. Semakin Anda latih, dari mana sih fleksibilitas ini bisa muncul? Latihan. Latihan dalam arti ketemu orang, rekrut, kan ketemu banyak orang tuh. Nanti terbiasa ngomong sama orang. Kata orang, kok ngalir aja kamu ya? Kalau dia sanguinis, kita bisa imbangi. Dia koleris, kita bisa imbangi. Melankolis, kita juga bisa. Pragmatis lebih gampang sih, karena dia cenderung dengerin kita ngomong. Cuman ya jarang ada objection. Jadi teman-teman harus pinter apa ya? Kalau dia objectionnya itu, jadi bisa ya saya bantu proses ya sekarang. Boleh pinjam KTP? Nanti dulu misalnya. Dia kan suka menunda-nunda kelemahannya kalau pragmatis. Terus kita sebagai agen harus tahu kenapa dia sulit memutuskan. Ya kan, karena dia pemalu juga. Dia mau ngomong nggak enak, nggak sih, takutnya nanti begitu aku bilang masuk gitu, rupanya istriku marah gitu. Oh, ternyata itu. Ternyata itu. Anda harus tahu alasannya sampai di mana gitu loh, teman-teman. Tadi Pak Hansin mau bicara ya kayaknya. Pak Hansin? Nggak ada. Teman-teman yang lain mau kasih tanggapan, silakan teman-teman. Kalau nggak ada berarti selesai sharing saya. Pertanyaan. Iya. Pertanyaannya gini, kan tadi kan kita harus tahu, misalkan kalau calon nasabah kita pribadinya apa, misalkan melankolis atau koleris gitu kan, baru kita bisa mendominankan yang itu, gitu kan, mendominankan yang sama juga gitu, biar nyambung lah gitu. Tapi selama ini kan kalau kita kenalan sama ada kenalan, ada teman atau apa kan, kita jarang melihat seperti ini gitu loh, jarang melihat apakah dia plekma atau dia melankolis, kan nggak sampai seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya kita dari mana melihatnya, ya melihat kepribadiannya ini gitu loh, apalagi ke calon nasabah gitu yang misalkan tidak terlalu lama lah dikenalnya. Caranya adalah yang paling gampang, kita banyak bertanya sama dia, El. Jadi kita kan kayak fact finding. Misalnya kita lihat foto dia, sama ya, balik lagi ke siklus penjualan ya. Awalnya kan kita prospecting, approaching, fact finding. Nah, waktu fact finding itu berarti jumpa dia pertama kali. Kalau belum kenal berarti kan pertama kali jumpa, kita harus tahu dia sudah married atau belum, bisnisnya apa, kalau sudah married, dia sudah berapa anak gitu kan, tinggal di mana, sudah berapa lama tinggal di situ, bisnisnya udah berapa lama, bagaimana kondisi bisnisnya. Waktu kita tanya, cara dia menjelaskan ketahuan, El. Dia tipe sanguinis,
melankolis, flekmatis, atau koleris. Kalau koleris itu dia nggak serta-merta langsung menjawab apa yang kita mau. Karena dia merasa dia yang harus kendalikan keadaan. Nah, itu gayanya. Itu koleris. Kalau flekmatis, dia nggak terlalu terbuka. Agak tertutup ya, flekmatisnya kuat itu. Kalau yang melankolis, dia cerita dengan detail apa yang kita tanya. Tapi kalau yang sanguinis itu, dia ceritanya itu, kita tanya A, dia jawab A plus B. A plus B plus C, kadang-kadang A-nya nggak dijawab. Ditanya A, dia jawabnya B dan C. Misalnya ada foto keluarga kan dipasang. Ci, ini anak ya? Aduh, ini ceritanya gini, waktu kita foto ini, nah cerita cara fotonya gitu. Jadi dia ceritanya ngelantur kemana-mana, itu sanguinis gitu teman-teman. Tapi dari cara dia menyampaikan ya, jadi teori ini bukan diajarkan supaya kita jadi kaku teman-teman. Ini sebenarnya kayak sesuatu yang jadi refleksnya kita, jadi gerakan refleks aja. Oh, ternyata manusia punya 4 kepribadian yang dominan gitu ya. Nah, kalau ketemu kayak gini, begini. Latihan aja. Jadi sampai kita itu nggak perlu jadi kaku banget lihat buku, contekan kan. Aduh, Bapak tipe apa ini? Terus aku harus gimana nih? Jatuhnya kita kaku banget gitu loh. Makin belajar 4 kepribadian, makin kaku kita. Jadi nggak bisa berteman. Padahal maksudnya supaya gampang berteman. Ya. Jadi kalau kita menempatkan diri dengan benar, teman-teman, orang sulit menolak kita loh, teman-teman. Orang sudah merasa kita temannya dia, satu frekuensi. Kalau kita sudah satu frekuensi, percayalah, kalau ada apa-apa dia ingat kita. Kalau namanya orang sudah ingat kita, kalau ada apa-apa ingat kita, kalau ada apa-apa ingat kita. Ya itu otomatis kalau asuransi pasti cari kita. Udah otomatis. Nah, kalau kita presentasi, prospek, dan akhirnya kita tinggal proposal, mungkin dia yang akan besok nelpon kan. Kayaknya kamu prosesin aja lah itu yang semalam gitu loh. Proseskan aja. Kok nggak mau mikir dulu? Kita yang malah nggak mau mikir dulu. Kemarin katanya mau mikir. Enggak lah, dipikir-pikir juga sama aja. Yang kamu bilang benar sih. Mau dipikir sampai kapan pun akhirnya nggak masuk. Yang benar malah nggak masuk jadinya gitu loh. Nah, jadi karena kita udah benar-benar di depan dan dia merasa kita satu frekuensi, tidak berseberangan. Jadi kuncinya balik lagi, dulu itu saya pernah bilang, titiknya adalah titik kesepakatan, bukan siapa benar, siapa salah. Kalau kita mencapai titik kesepakatan, nasabah itu merasa kita satu frekuensi, makanya dia bisa sepakat. Kalau udah satu frekuensi, dia nggak merasa kita itu nguntungin dia, ngambil untung dari dia, atau punya maksud sendiri gitu loh. Kita satu pihak sama dia, kita di pihak dia. Dia merasa kayak gitu, maka dia akan nyaman sekali. Pokoknya asuransi paku mati, Iskandar gitu. Asuransi jiwa, paku mati, Iskandar. Asuransi sama dengan Iskandar, gitu. Kalau udah kayak gitu, mana bisa lagi diambil orang? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Ada lagi? Teman-teman yang baru juga silakan ya, kita welcome, boleh tanya apapun. Bahkan nggak ada hubungan sama topik hari ini pun boleh, khusus untuk orang baru ya. Khusus untuk orang baru boleh keluar dari konteks. Tadi Bu Nani say thank you Bu Nani. Ada lagi? Oke El, kalau nggak ada lagi saya serahkan ke kamu kembali. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Oke. Oke, terima kasih Pak Is. Tadi agak lucu juga ya, misalkan kalau ketemu kenalan baru gitu, kamu isi link dulu ini coba gitu, mau tahu gitu dia tipe apa gitu, kita kasih link gitu, kayak ngisi Google Form dulu. Itu agennya agen melankolis itu. Tapi kayak apa ya? Kalau dipikir-pikir kayak agak rumit gitu ya. Maksudnya kan ada 4 tipe orang gitu, dan kita ya kayak tadi kan nggak harus bawa catatan juga kan, ini kayak mana, ini gimana orangnya gitu. Nah itu jadi kesannya jadi kayak gimana ya ngomongnya, agak kalau kita masih baru mendengar kayak sulit lah gitu, kayak sulit untuk
sulit untuk menilai seseorang itu langsung kayak oh ini dia melankolis kayak gitu kan. Tapi secara sederhana sih kuncinya adalah samakan frekuensi sih, gitu aja. Menyamakan frekuensi aja. Ya nggak maksudnya nggak perlu secara detail seperti yang kita bahas hari ini gitu ya kan. Oh dia orangnya pasif misalnya kayak gitu kan. Maksudnya ya kalau udah kira-kira udah ada satu kegiatan yang dia lakukan ya udah ikutin aja gitu aja ya kan. Oke teman-teman yang lain dapat solusi win-win ya kok ya gitu ya. Ya. Solusi win-win ya. Ya karena dia merasa kita di pihak dia, jadi dia akan merasa kita pasti kalau sampaikan sesuatu pasti untuk kepentingan dia gitu loh. Ya ini hampir sama kayak pola yang kemarin yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Chandra mengenai handling objection kan seperti itu kan, kita kayak pertama kita menempatkan diri itu berada di pihak nasabah kita kan. Dia Chandra selalu bilang iya memang benar gitu. Jadi di awal itu tidak ada sanggahan, kita kayak merasa kita ada di pihak nasabah pertama kali gitu. Baru nanti sampai kita bisa mengarahkan dia. Teman-teman yang lain ada pertanyaan atau pernyataan? Pak Heri? Mungkin teman-teman kita belajar tentang kepribadian ini, tujuan yang paling utama kita harus tahu dulu ya. Jadi bukan berarti tujuan kita belajar ini kemudian kita bisa setiap kali ketemu orang langsung menganalisa orang, kemudian apalagi kadang-kadang orang bisa belajar ini untuk misalnya bagaimana bisa memanipulasi orang atau apa, bukan ya. Jadi kita harus jelas dulu tujuan kita belajar ini untuk apa. Jadi sehingga kalau kita sudah tahu dasarnya kita tujuannya untuk belajar ini supaya kita bisa di dalam saat-saat tertentu kita butuhkan, kita tahu kita harus bagaimana. Kadang-kadang juga kita bisa jadi orang yang lebih mengerti ya terutama kalau tipikal orang koleris misalnya. Orang yang koleris cenderung dia kan empatinya susah, tapi seandainya kalau dia sudah belajar tentang 4 kepribadian ini, dia akan tahu saya itu tipikalnya koleris dan saya tipikal orang yang koleris. Bagaimana koleris yang berat? Karena itu ada orang yang kolerisnya tidak terlalu keras, ada orang yang betul-betul kolerisnya keras sekali. Nah kalau sudah yang di dunia ini, kalau semua yang sudah terlalu itu sangat bahaya. Orang yang kalau terlalu sanguinis itu betul-betul orang yang kadang-kadang kita bisa lihat dia itu tidak ada fokus. Biasanya orang yang sanguinis berat itu susah punya fokus. Nah, sehingga dia harus mulai belajar bagaimana dia bisa setel supaya dia tidak terlalu dirinya tidak terlalu sanguinis. Orang terlalu koleris pun biasanya orang yang sangat diktator, itu bisa jadi diktator gitu. Diktator artinya dia pokoknya semua orang harus ikut apa yang dia sampaikan. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah tahu kondisi dia, nah ini kelemahannya apa, dia akan tahu oke, dia pasti akan tidak disukai orang, dia cenderung bagaimana gitu ya. Jadi dengan dia tahu seperti itu, dia bisa memperbaiki diri. Dan satu hal lagi adalah kadang-kadang dalam hubungan kita sebagai teman pun kita bisa jadi empati gitu. Ya saya ngerti lah, dia kan orangnya tipikalnya memang sanguinis ya, memang seperti itu. Dia cepat lupa kadang-kadang, apa yang dia sebutin dia lupa. Dia sudah janji dengan kita, dia bisa aja tiba-tiba ada orang lain datang, dia langsung lupa gitu. Kita bisa marah kan, kamu udah janji sama saya jam sekian, ternyata kamu lupa ya. Kita bisa sedikit bisa memahami. Nah, kadang-kadang dalam hal misalnya hubungan teman atau hubungan suami istri juga penting juga gitu. Jadi kita tahu suami saya tipikalnya ini, jadi saya bisa ngerti lah dia tipikalnya seperti itu, saya bisa lebih empati. Ya penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, kelebihan kita apa, kekurangan kita itu apa, kita bisa menggunakan kelebihan kita dalam pekerjaan kita, dan kita juga bisa mengurangi. Ini kalau yang terlalu lebih ini, saya harus kurangi. Kalau saya terlalu seperti ini, saya tidak akan, kalau orang melankolis itu kerja, dia tidak punya tools yang lengkap, dia tidak bisa bergerak. Jadi kalau seperti ini terus, dia tidak akan bisa bergerak, dia terlalu planning terlalu jauh gitu. Nah,
kalau kita udah tahu, oh saya seperti itu, saya nggak bisa punya hasil kalau saya seperti ini terus. Dan kita harus bagaimana? Kita harus redam, harus belajar. Nah, saya kalau ketemu dengan orang sanguinis, saya harus jadi ikut sanguinis. Dikit saya bisa belajar kesanguinisan, mengeluarkan kesanguinisan kita, mengimbangi dia gitu, menyamakan frekuensi tadi kata Pak Iskandar. Sehingga apa? Kalau kita sudah frekuensinya sama, cenderung kita bisa lebih gampang untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Apalagi kalau kita di dalam dunia marketing ya, itu penting sekali bagaimana kita bisa samakan frekuensi kita. Jadi teman-teman belajar, kita perlu belajar ini. Kalau menurut saya kita perlu belajar tentang tipe-tipe kepribadian dari manusia itu. Dan yang penting adalah kita jangan kaku aja. Jangan setiap kali ketemu orang langsung kita cari ini, kita langsung scan ini orangnya tipe. Jadi tidak hidup lagi, hidup seperti tidak hidup lagi, tidak lively lagi ya. Jadi pentingnya adalah kita harus secara natural ya, natural. Kita lihat nasabah aja waktu ngomong, kita udah tahu oh ini tipikalnya, kita kalau bisa secara natural, nah ini tipikalnya lebih cenderung ke sini. Nah kalau seperti ini saya harus bagaimana? Saya harus lakukan apa? Ya nanti mungkin ada lain waktu kita bisa belajar lagi. Ini kan tipikal orang ya. Kemudian ada lagi adalah setiap orang punya kemampuan belajar itu dari sisi yang berbeda. Cara dia berinteraksi itu dari sisi yang berbeda. Ada orang yang tipikalnya orang yang visual, orang yang auditori, orang yang kinestetik. Nah itu juga kalau kita bisa belajar itu bagus sekali. Kenapa? Karena kalau kita ketemu orang yang visual misalnya, kita harus kasih banyak gambar. Nah biasanya orang-orang sanguinis itu cenderung visual. Orang sanguinis itu cenderung visual ya. Nah orang koleris itu bagaimana? Nah kita bisa perdalam itu sehingga kita tahu oh orang ini sukanya apa, kita kasih apa gitu. Nah itu yang penting ya. Jadi bukan tujuannya untuk wah nanti jadi kaku ya hidupnya. Jangan ya. Jadi secara sealami mungkin. Tapi ya pentingnya kita perlu belajar, itu aja sih. Berarti ini perlu dilatih juga ya Pak Heri seperti ini? Iya, sebenarnya perlu dilatih. Jadi mungkin kadang-kadang dari tadi Pak Iskandar bilang dari kata-kata dia saja kita bisa tahu ini orangnya tipikalnya apa. Kalau kita udah tahu seperti itu, maka dengan mudahnya kita itu bagaimana saya berkomunikasi dengan orang ini. Saya harus kasih apa orang ini. Nah, sehingga kita jadi mudah berteman dengan orang tersebut. Kenapa? Karena orang lebih cenderung suka orang yang sefrekuensi dan orang yang bisa memberikan sesuatu yang dia suka gitu. Seperti itu. Oke, makasih Pak Heri. Jadi begitu ya teman-teman, kita harus sama-sama melatihnya supaya jangan kaku, nggak perlu bawa buku kemana-mana mau lihat kepribadian orang, nanti udah refleks saja dia, udah refleks. Jadi kayak ngomong dalam hati berarti nanti. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ibu Nurni? Udah? Cukup sih, maksudnya cuman masa tadi kan dikasih tahu ciri-cirinya seperti Pak Heri bilang jangan nanti kita jadi misalnya mau prospek jadi fokusnya mengamati gitu. Malah lupa produk ya. Oh iya. Gitu aja supaya kita tahu diri kita itu gimana, terus orang lain tuh gimana. Latihan lah pada akhirnya. Gitu. Ya, mungkin bisa dilatih sama keluarganya, pasangannya, kira-kira dibaca dulu ini apa nih tipenya gitu. Kayak sama pasangan nggak mungkin nggak tahu kan tipenya kan, pasti tahu. Apalagi biasanya kan pasangan harusnya tahu, membuat langsung sefrekuensi itu pasti seharusnya sih bisa. Sebenarnya tidak mungkin jadi satu frekuensi ya jangka panjang. Jadi sebenarnya teman-teman dengan kita bisa mengerti ini,
kita bisa memahami orang lain lebih jauh, lebih baik, lebih dalam gitu. Jadi kita tidak langsung, justru sebaiknya positifnya ya, kita lihat positifnya adalah kita bisa lebih empati pada orang tersebut gitu. Sehingga crash itu tidak langsung terjadi gitu. Oke. Sudah ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri, saya mau ingatkan hari Senin, jangan lupa Monday Inspiration, kita akan bahas mengenai merekrut. Jadi teman-teman wajib hadir karena lagi ada kontes merekrut juga, itu harus kita manfaatkan. Jadi teman-teman semuanya hadir dan boleh ingatin teman-temannya yang lain ataupun yang leader juga ingetin agen-agennya untuk join. Baik teman-teman, sampai ketemu hari Senin, kita aktifkan mic, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar Wijaya. Terima kasih Pak Iskandar. Thank you. Thank you.